Untuk selanjutnya kita akan bahas ini ya, the beginning after the end. Jadi sebelum kita mulai, jadi kita akan membahas the beginning after the end yang banyak kena hujat ya teman-teman ya. Aku nggak tahu pertama kenapa dibilang digadang-gadang sebagai the next solo leveling gitu ya. Kayak ini cerita udah beda cok. Kalau lu mending bilang the next Mushoku Tensei oke lah ya. Tapi kenapa bisa dibilang the next solo leveling padahal cuma dari manhwanya doang gitu ya. Karena adaptasi dari manhwa. The Beginning After the End ini juga lagi ramai ya. Karena ramai apa? Ramai karena sepertinya salah studio teman. Jadi memang Tebate ini sedang banjir kritikan karena sepertinya salah studio pertama. Aku nggak tahu ya pertama karena di interviewnya yang buat si Tebate yaitu Turtle Me, dia kan pernah di interview katanya Tebate ini BTW dipegangnya sama Crunchyroll ya. Nah, Tebate ini kan ditawari sama Crunchyroll untuk beberapa studio animasi kan ya. Nah, kebetulan yang dipilih sama Turtle Me adalah ECAT, ECAT Studio, Akucing nih. Dia pilihnya kenapa ECAT? Karena dia bilang katanya biar bisa ikut terlibat dalam produksi dari Tebate ini. Nah, tapi teman-teman, ada suatu masalah di sini. Apa masalahnya? ACAT, studio ACAT nih, dia ini memiliki reputasi yang bisa dibilang agak kurang lah ya dalam menggarap suatu anime. Kalau bilang Tebate ini mirip kayak ini nih, yang kemana nih, yang ini Isekai juga. Tapi saya juga penasaran. Pertama tuh selain ACAT, Crunchyroll tuh nawarin Turtle Me itu studionya apa aja? Kan dibilang kan ada beberapa studio kan ya. Saya juga penasaran tuh listnya tuh apa saja. Kalau misalnya dikasih studio yang kagak jauh beda dengan ACAT kayaknya dia udah ini ya. Tapi ini ya, secara anime kalau mau agak bagus gitu ya biasa itu yang dipegang tuh kalau nggak sama Bandai oke lah ya. Kadokawa tuh ya yang paling sering saya lihat. Kemudian kalau mau yang next level kayak solo leveling itu biasanya Animeplex. Tapi kalau higher level lagi harusnya Toho. Nah, kebetulan ya memang ini kayaknya salah studio aja sih ya. Tapi apakah Tebate itu seburuk itu? Enggak juga sih ya. Maksudnya it's just another anime isekai yang ya ordinary. Kalau bisa dibilang Tebate ini kayak Mushoku Tensei versi Rudeus tidak bejat aja sih ya. Dan Tebate ini saya bingung kenapa dia dibilang the next soul leveling padahal harusnya dibilang the next Mushoku Tensei. Dan saya sadar kenapa tidak sesuai ekspektasi. Karena gini ya, solo leveling itu kan rame banget ya. Kemudian tiba-tiba Tebate dapat adaptasi anime yang bakal tayang setelah solo leveling season 2. Jelas rame kan ya. Makanya manhwanya populer gitu. Nah, setelah gue baca memang manhwanya memang bagus gitu ada ceritanya. Menarik secara peperangan dan juga lain sebagainya. Kurang lebih memang hampir kayak Mushoku Tensei tapi secara karakternya doang sih, secara karakter petualangan dan juga lain sebagainya. Tapi sisanya oke. Kalau solo leveling dulu kan saya juga ingat. Solo leveling itu juga digadang-gadang sebagai ini SAO atau Sword Art Online yang kita bener-bener mau gitu karena SAO tidak menampilkan Kirito yang grinding itu kayak gimana. Ya baru sekarang aja gitu kan ada SAO progresif. Tapi kan dulu kan ada. Nah, jadi makanya ketika solo leveling itu dapat adaptasi hype banget kan waktu itu. Nah, kebetulan solo leveling studionya yang pegang itu juga studio yang sama kayak SAO. Makanya tim dan juga segala macamnya juga yang dari SAO meskipun tidak semua itu juga masuk ke dalam keterlibatan produksi dari solo leveling. Makanya bagus sekarang. Solo leveling dipuja-puja. Coba aja gitu ya kalau misalnya mungkin Tebate dapat studio yang sama gitu kayak Mushoku Tensei mungkin bakal lebih oke gitu kan ya atau mungkin dipegang sama Animeplex mungkin bisa lebih bagus itu ya adaptasinya tapi
secara review episode 1, jadi sekarang udah berjalan 3 episode ya Tebate. Episode 1 bagi saya ya, bagi gue yang bagus itu cuma di pas perkenalan si Raja Grey-nya aja. Karena jujur aja penggambarannya agak epic di situ. Nah, ketika sudah masuk ke dunia isekai, nah itu agak kurang nanti ya. Udah mulai kelihatan slideshow-nya kayak gimana. Untuk efek-efeknya saya nggak terlalu ini, tapi entah kenapa kayak jadi kayak Blue Lock gitu. Ya agak mirip sama Blue Lock. Episode 2 ya tidak jauh beda dari episode 1 ketika penggambaran di isekai. Tapi untuk episode 3, saya bisa dibilang penggambaran dari Sylvie ini yang mantap. Karena penggambaran Sylvie yang kalau mau dibilang kukira tuh bakal agak kurang, ternyata malah bagus. Jadi, si penggambaran Sylvie ini benar-benar dibuat CGI-nya itu tidak jelek sama sekali. Ukurannya sangat bagus untuk genre isekai. Jadi si Sylvie ini benar-benar dibuat dengan bagus di episode 3. CGI tidak busuk dan memuaskan. Untuk perpisahannya juga mantap. Jadi Tebate bagi saya secara cerita ini cukup menarik. Secara hype juga cukup menarik, tapi sepertinya memang salah studio aja ya. Mungkin kalau misalnya diganti studio gitu kan ya, mungkin oke lah ya. Nah, kebetulan memang di musim ini ada anime yang sempat delay lama, yaitu anime ini ya. Nih, Kimi-sen Season 2. Kimi-sen Season 2 ini awal-awal dikritik buruk karena si studio Perak itu ya agak kurang ya. Nah, dia sempat tayang 4 episode, kemudian di-cut gitu kan ya. Mau diinian ulang. Nah, ternyata setelah diini ulang jadinya bagus gitu loh ya. Jadi ada improvisasinya. Tidak jelek. Meskipun kita harus nunggu 8 bulan. Tapi kalau misalnya Tebate kayak gini, bukan Tebate aku juga mau. Kalau ini kayak harus nunggu 8 bulan, saya pun oke-oke aja. Karena ya daripada dikritik jelek gitu kan, yang mending gue nunggu 8 bulan aja. Atau mungkin nunggu 1 tahun gitu untuk dibilang bagus. Setidaknya agar tidak ini ya, agar tidak diamuk fans gitu ya. Karena Tebate ini adalah satu dari segala beberapa anime yang bisa dibilang ceritanya itu bagus, menarik, cuman sepertinya gagal dalam adaptasi animenya. Karena tidak semua adaptasi anime itu bisa bagus ya. Apalagi anime yang mengutamakan tema action gitu, yang banyak pertarungan, banyak ini. Susah cok untuk menganimasikannya itu. Mending kayak romance slice of life gitu, lebih ini kayak Miyajima bisa mengadaptasikan Kanokari sampai season yang keempat, kurang ajar emangnya. Jadi kurasa kalau memang Tebate-nya agak kurang, sebaiknya mungkin studio ini nge-cut dulu ya, mungkin minta bantuan dengan studio lain atau nggak pindah studio agar Tebate ini bisa diperbaiki lah ya, karena jatah tayang itu 24 episode dan saya tidak mau kalau misalnya Tebate ini jadi salah satu anime yang istilah itu cerita bagus tapi pengadaptasian agak gagal gitu ya. Mungkin di episode 4 atau mungkin lah sebagainya bisa lebih baik lah ya. Cukup 2 episode aja yang buruk. Episode 3 itu udah baik banget. Udah oke. Dan semoga di episode-episode berikutnya tuh bisa lebih baik. Aku harapkan sih ya seperti itu. Karena kalau misalnya terus-terus begini kayaknya sampai ada petisi tuh yang bilang stop Tebate. Lebih baik digantiin dulu lah ya. Atau enggak diperbaiki dulu. Jadi yang harusnya jadi isekai epic jadi just another isekai. Gua harap Tebate ini bisa jadi lebih baik ke depannya dan semoga didengerin gitu sama para fans segala kritik dan segala macamnya. Kalau mungkin cuma 2 episode yang busuk, oke lah ya. Saya itu yang lain sebagainya tuh ini. Karena saya juga nggak mau ya Tebate ini jadi salah satu isekai yang harusnya bagus gitu ya. Tapi malah aduh hancur gara-gara mungkin salah studio. Kemarin tuh ada kalau nggak salah tuh
apa ya, Kagejitsu, The Eminence in Shadow, yang mana ceritanya itu menarik berdasarkan light novel dan manganya. Cuman entah kenapa dirombak total tuh sama studionya, jadi kayak world buildingnya tuh di yang harusnya tuh era yang seperti ini malah dimajuin eranya, kak, kayak what. Terus studionya kata Megane Sensei, kita ambil kata dari Megane Sensei kalau studionya itu ngide. Jadi aku harap Tebate ini nggak sama kayak gitu lah ya. Menurut kalian yang cocok untuk Tebate ini ke depannya apa? Ganti studio kah? Di-delay dulu kah? Atau mungkin di-delay satu tapi studionya sama tapi dapat bantuan dari studio-studio lain lah? Atau kalian enaknya gimana? Atau terus lanjut? Coba tulis di kolom komentar. Enaknya Tebate ini gimana ke depannya? Atau mungkin cukup aja 2 episode busuk, satu yang lainnya malah jadi bagus kan jatah tayang 24 episode. Coba tulis kolom komentar menurut kalian Tebate ini enaknya bagaimana ke depannya. Jadi kurang lebih itu aja pembahasan untuk Tebate, dan kita kan judge lagi Tebate kalau memang mungkin sudah episode 5 atau mungkin episode 7.